Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa di mana Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim, saling menyapa, saling berbagi pengetahuan, dan semoga diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi panutan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pemirsa di mana Anda berada, kali ini kita bersama Gus Makmun, Ketua PCNU Kabupaten Kediri, yang merupakan guru kita semua, dan kita sekarang sedang belajar bersama beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari beliau akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita ketemu dalam acara daring, dakwah ringan. Memang kita sebut sebagai dakwah ringan, memang kita berbicara tentang obrolan-obrolan santai, tetapi penuh dengan makna ilmu pengetahuan yang mendalam, khususnya ilmu pengetahuan agama. Baik, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Effendi, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik. Tema kita kali ini kita akan berbicara tentang ada beberapa hal. Pertama, mudik. Kemudian mudik ini nanti berkaitan juga dengan persoalan halal bihalal, dan ini juga berkaitan dengan Idul Fitri. Lalu apa bedanya nanti dengan Idul Fitur, dan yang terakhir adalah Hari Raya Ketupat ataupun Kupatan. Nah, keempat-empatnya akan kita bahas karena ini menjadi ciri khas tradisi umat Islam yang ada di Indonesia, yang tentunya berbeda dengan tradisi umat Islam yang berada di daerah lain ataupun di negara lain. Nah, untuk itu kita akan mulai membahas satu persatu, Gus nggih. Karena memang bisa jadi kebanyakan pemirsa itu belum tahu apa makna mudik, kemudian makna halal bihalal, makna Idul Fitri, sehingga membedakan dengan Idul Fitur, termasuk juga makna dari Kupatan. Kalau sudah mengetahui hal ini, tentunya ini akan sekaligus menjawab bahwa tuduhan-tuduhan pembid'ahan ya. Karena ada beberapa orang yang menganggap, wah ini bid'ah. Tapi ternyata semua yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ini bukan persoalan bid'ah, tapi ini adalah living Quran. Quran yang hidup dalam tradisi dan budaya. Sehingga kemudian kita perlu melestarikan dan nguri-nguri, kata orang Jawa. Sehingga kita bisa terus menjadikan ini sebuah tradisi yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, pemirsa di mana Anda berada, kita akan mulai membahas pertama dari makna mudik. Indonesia mesti mudik ini Gus ya. Dari mana saja, kerja di mana saja, pasti mereka akan mudik. Sebenarnya makna mudik itu apa? Dalam perspektif orang Jawa atau Indonesia, atau mungkin ada makna tersendiri dari perspektif Islam semisal. Gimana Gus Baik? Mudik ini memang sangat berkaitan dengan nanti yang kita bahas halal bihalal. Kita ini tahu bahwa dalam Ramadan ini kita oleh Allah diberi fadilah, keutamaan yang luar biasa, di mana yang sudah kita tahu bersama ada 3 fase sepertiga, pertama, kedua, dan yang terakhir, di mana ada fase maghfirah, pengampunan Allah, ada fase rahmah, belas kasihan Allah, ada fase itqun minannar. Ini berarti dalam Ramadan ini kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada atas vertikal, betul ya? Vertikal, ya, vertikal. Atau kalau istilah kita hablum minallah. Jadi kita meminta maaf, meminta satu
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta pembebasan. Yang ini hubungannya hablum minallah. Tapi kita tahu bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hablum minallah maupun hablum minannas. Apalagi Allah itu Maha Pemurah. Artinya sebenarnya kalau meminta ampun dari Allah itu asal kita ini benar-benar taubatan nasuha, yang artinya kita benar-benar menyesali dan kemudian benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah hampir pasti Allah akan memaafkan, mengampuni. Nah kemudian hablum minannas ini yang belum selesai, dan ini biasanya akan lebih berat, dan ini perlu juga dilaksanakan bagaimana kita ini bisa lepas dari tanggungan atau perbuatan-perbuatan zalim kita kepada sesama. Itu makanya kemudian kalau kita ditradisikan oleh para ulama dahulu untuk ketika hari raya ini saling bermaaf, terutama apa? Terutama kepada saudara. Nah makanya biasanya kemudian tradisi ini berlanjut yang kemudian menjadi bagaimana bisa bertemu dengan keluarga. Nah kemudian jadilah tradisi mudik. Jadi ini mudik ini memang dalam rangka menyempurnakan daripada ibadah Ramadan kita, di mana selama ibadah Ramadan kita mencari ampunan, mencari tabungan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diteruskan dengan kita mudik untuk bertemu dengan keluarga untuk meminta maaf. Karena biasanya mudik ini kan orang yang jauh dari keluarga. Begitu Mas. Jadi ini manfaat daripada mudik, baik secara hubungan manusiawi maupun kalau dihubungkan dengan apa yang menjadi tuntunan di dalam agama kita. Baik, tadi disampaikan bahwa mudik itu berkaitan dengan persoalan hablum minallah, hablum minannas, dan salah satunya pada hablum minannasnya adalah saling bermaaf-maafan. Ya, ada enggak kemudian mudik itu kaitannya dengan sebuah perenungan atau sebuah refleksi tentang bagaimana manusia itu berusaha untuk memikirkan tentang asal-usul dirinya atau fitrah dirinya, sehingga kemudian dia harus mudik, misalnya kembali pada kampung halamannya, ketemu dengan ibunya yang memiliki rahim. Ya, rahim bisa diartikan bahwa dia berasal dari rahim ibu yang tentunya kejadiannya itu berasal dari Allah, ataupun juga nanti bisa dikembangkan bahwa rahim itu kasih Allah, adanya dirinya karena kasih Allah, adanya kasih keluarga, adanya kasih tetangga ataupun masyarakat. Atau bagaimana Gus mungkin untuk memaknai mudik sendiri? Saya pikir itu keniscayaan, Mas. Sebuah hal yang ya memang ngarahnya ke situ gitu. Artinya hablum minannas ini kan ya bermaaf-maafan, dan kemudian juga mengenang jasa-jasa daripada orang-orang yang telah berjasa sama kita, tempat-tempat yang berjasa dengan kita, sehingga kita ini tahu betul bagaimana kita ini menjadi seperti yang sekarang ini, bagaimana kita ini sudah, katakanlah istilah kita sukses begitu nih. Kalau kita dengan mudik kita tahu bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, bagaimana kita harus tahu dengan orang yang dulu pertama kali mengajarkan kita hal-hal yang paling kecil. Kalau istilah kita ngajinya dulu ke musola, istilah Jawanya langgar di gurunya yang mana. Ini yang tadi penjelasan atau pelebaran dari pengembangan daripada makna mudik, makna daripada tadi hablum minannas yang memang menjadi dasar daripada apa yang kemudian menjadi tradisi mudik. Jadi saya pikir ini Masya Allah luar biasa sebenarnya tradisi yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita ini. Memang pendahulu kita tidak biasanya itu mensunnahkan, membiasakan hal baik, tidak dijelaskan dulu harus detail begini-begini, dicontoni begitu, sehingga kita kan tahu kalau mudik itu mesti sungkem, sungkem kepada orang tua, bagaimana
sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Entah kalau dari kota bawa jajan atau bawa apa gitu kan, mungkin bukan nilai jajannya ya, tapi kan nilai bahwa ini merupakan sebuah penghargaan kita terhadap orang tua yang jelas tidak akan bisa menjadi mukobalah, pembanding daripada jasa orang tua kepada kita. Tapi minimal kan ada itikad baik gitu. Ya cuma kalau sekarang kami himbau juga pada masyarakat untuk tidak mudik karena memang ini kan perkara lain karena adanya pandemi COVID ini demi keselamatan bersama lah. Baik yang pulang maupun yang didatangi ini sementara nggak usah dulu. Paling tidak kita punya persamaan persepsi bahwa mudik itu paling tidak sadar diri. Betul. Sadar diri bahwa adanya dirinya, kesuksesan dirinya selama ini itu karena banyak orang, termasuk dukungan, motivasi, doa dari orang tua dan kerabat keluarganya. Terutama proses awal pembentukan karakter. Ini yang tidak bisa dicuri, tidak bisa ditiru, tidak bisa di-cloning. Artinya kita ini harus sadar bahwa karakter kita, mindset kita itu dibentuk semenjak kecil dan itu bahkan bisa jadi setelah masih dalam kandungan. Iya mungkin seperti kandungan. Iya sangat mungkin karena bagaimanapun orang tua juga doanya kan sangat berpengaruh kepada keadaan kita sekarang ini. Baik, tadi disebutkan adanya sungkeman ya, saling bermaaf-maafan. Sedangkan kemudian di Indonesia itu ada tradisi halal bihalal. Sepertinya istilahnya halal bihalal, sangat Arab banget gitu kalau kata anak muda. Apakah benar itu? Halal bihalal merupakan istilah dari bahasa Arab atau memang khas Indonesia? Sekali lagi khas Indonesia, khas Islamnya Indonesia atau khasnya Islam Nusantara atau bagaimana Gus? Setahu saya kalau istilah halal bihalal itu malah adanya cuma di Indonesia. Memang istilah ini muncul di awal-awal kita menjadi sebuah bangsa Indonesia. Dan tadi seperti saya matur bahwa ini merupakan bentuk didikan yang sifatnya haliyah, artinya perbuatan. Langsung diwujudkan dalam sebuah perbuatan yang ditanamkan oleh para bapak-bapak atau kakek-kakek kita kepada kita. Halal ini kalau kita runut halal sama bihalal itu gimana? Intinya kan hanya ingin mengatakan bagaimana kita ini saling memaafkan, saling ridho di antara hubungan kita yang kemudian diistilahkan halal bihalal. Kalau saya nggak salah ingat ini istilah ini muncul dari Mbah Wahab ya, jadi halal bihalal gitu. Jadi artinya ya sampean saya anggap halal semua hal yang pernah bersinggungan, baik kata-kata atau mungkin namanya orang. Kadang kita ini ngomong yang nggak tahu agak menyindir. Kadang ada harta walaupun mungkin kecil yang kalau istilah Jawa katutan gitu nggih. Kita menggunakan harta orang lain, makanya diistilahkan halal. Itu kalau yang saya tahu motifnya adalah bagaimana misalkan saya dengan saya menghalalkan apapun yang sudah terjadi di antara kita, dengan juga menghalalkan. Gitu. Artinya baknya di sini bermakna apa dia? Tidak pembanding. Tidak ada dosa di antara kita. Ya betul. Yes. Makanya kemudian ada yang secara anak muda kosong-kosong gitu ya. Ya, kosong-kosong. Ya. Berarti memang halal bihalal khas ya? Khas. Kalau seandainya dicari di kamus Munawir atau kamus tidak akan bisa ditemukannya. Istilah seperti itu karena kalau kita bicara bahasa Arab grammar kita kan harus mengoncainya dari baknya saja. Ini kan jelas nggak ketemu ini baknya bak apa ini kalau di langsung kita. Makanya saya tadi matur ini bak ini saya tidak ada istilahnya sih, tapi kita buat istilah sendiri secara bahwa bak ini adalah perbandingan. Artinya saya menghalalkan dengan menghalalkan saya. Artinya tidak ada semua hal yang dilakukan kepada saya dianggap sudah saya maafkan, dengan juga itu karena kita sebagai manusia juga tidak tahu. Dan itu khas banget Indonesia. Artinya begini, istilahnya yang khas. Kalau saling maafkan ya di mana-mana ya selama. Tapi istilah ini kan
Kalau yang kita tahu halal itu kan mengumpulkan orang untuk mungkin satu keluarga, satu keturunan, atau satu alma mater, atau satu perusahaan atau apa. Kemudian di situ bertemu, saling berjabat tangan, saling memaafkan. Itu yang kalau saling memaafkannya ya pasti gimana-mana juga begitu. Tapi istilah kemudian mengumpulkan orang di bulan Syawal ini memang menjadi ciri khas kita. Ada juga istilah sungkeman. Nah, khas sungkeman yang betul seperti apa? Saya pikir istilah sungkeman ini kan hubungannya biasanya dengan orang tua. Ada hal yang menarik menurut saya. Kadang-kadang, mohon maaf ini, kalau saya mengamati, orang itu atau dengan kata lain meromadonkan bulan-bulan yang lain. Al-wasil, orang yang dikatakan wasilur rahim, yang menyambung itu adalah orang yang memulai.